Wah, baik, baik teman-teman. Di kajian pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Kak Fitri yang akan memaparkan materi terkait tentang eh, Ramadan mode sweep sweep down pahala up gitu ya Kak Fitri. Kira-kira Kak Fitri sudah ada di ruang Zoom ya? Ya, sudah ada. Baik. Mau langsung saja Kak Fitri kita ini ya ke pemaparan materi. Dipersilahkan kepada Kak Fitri untuk share screen. Baik. Oke, sudah muncul ya, Kak ya? Ya, sudah muncul Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan Mood, Swipe Down, Pahala Up. Jadi, Alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu lagi dengan Ramadan. Dan Alhamdulillah Allah itu masih memberi kita umur panjang sehingga kita itu bisa bertemu lagi dengan Ramadan kali ini. Dan ini hal yang patut kita syukuri ya teman-teman karena walaupun bulan Ramadan ini selalu datang setiap tahunnya, tapi ada juga orang-orang yang tidak lagi bisa bertemu dengan Ramadan. Dan seperti yang kita tahu gitu ya, bulan Ramadan ini katanya adalah bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia. Jadi, kenapa sih kok bulan ini menjadi bulan yang paling dinanti-nanti gitu sama umat Islam? Nanti kita bahas ya. Nah, jadi Ramadan itu apa sih sebenarnya? Ada apa sih di bulan Ramadan? Jadi yang pertama itu katanya bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Kenapa kok dibilang penuh keberkahan? Ternyata kata Rasulullah itu ada 10 ada 3 keutamaan di bulan Ramadan. Di mana 10 hari pertama itu 10 hari pertama di bulan Ramadan itu adalah rahmat, 10 hari pertengahannya itu adalah ampunan, dan 10 hari terakhirnya adalah terbebas dari api neraka. Jadi 10 hari pertengahan atau 10 hari terakhir itu keduanya itu adalah syarat akan keberkahan gitu. Dan 10 hari pertengahan Ramadan itu dikenal dengan fase maufirah atau fase pengampunan. Jadi di sana itu Allah itu jor-joran banget gitu ngasih pengampunan ke kita. Jor-joran banget ngasih pengampunan kepada hambanya yang berbuat islah. Yang kedua, di bulan Ramadan itu juga pahala diobral. Pahala itu diobral berlipat ganda. Jadi kalau kita udah ngomongin tentang pahala gitu ya, kalau kita ngomongin jangan sampai kita itu ketinggalan di bulan Ramadan ini karena itu bakal rugi banget gitu. Karena di bulan suci ini Allah itu jor-joran banget ngasih pahala sama hambanya yang taat. Jadi di saat ini di bulan Ramadan ini kita itu harus gercep ngambil kesempatan ini dan kita harus semangat. Jangan kendor gitu. Jangan cuma semangat saat ngejar diskonan di dunia aja. Kayak misalnya diskonan 35 ribuan yang di kota itu ya. Jangan cuma semangat saat itu aja, tapi kita juga harus semangat ngejar pahala dari Allah. Dan kita itu harus memaksimalkan amal soleh, biar tabungan pahala kita itu juga gacor gitu ya. Jadi nggak cuma dapat baju aja, tapi kita juga dapat pahala yang banyak nantinya. Terus eh, yang ketiga itu doa lebih mudah dikabulkan. Jadi di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah itu ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu yang pertama doa orang yang sedang puasa, doa orang yang musafir, dan doa orang yang teraniaya. Jadi kalau kita itu punya banyak permintaan,
pengen doanya dikabulkan, ya kita perbanyak doa di bulan Ramadan ini, gitu. Terus keempat, yang keempat itu pintu surga dibuka lebar. Jadi Rasulullah itu juga bersabda bahwa telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat-saat itu, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1.000 bulan. Jadi di sini pintu-pintu surga itu dibuka sangat lebar, teman-teman. Jadi kita itu harus memanfaatkan momen ini jangan sampai terlewat gitu ya. Oke, lanjut. Tapi ternyata yang terjadi pada realita remaja saat ini, remaja muslim saat ini, ternyata para remaja itu memandang Ramadan itu hanya sebagai ritual tahunan, hanya sebagai ibadah tahunan, di mana eh, para remaja itu hanya melihat Ramadan itu cuma puasa, sahur, berbuka sama teman-temannya gitu ya, sama terawih. Cuma itu aja, gak ada yang lain gitu, kayak gak ada istimewanya gitu loh. Terus eh, mereka juga pas lagi Ramadan itu biasanya puasanya itu sambil rebahan gitu. Katanya itu alasannya eh, capek, mager gitu. Kalau puasa itu banyak aktivitas itu capek, nanti lapar kayak gitu. Jadi mereka itu banyak eh, puasanya itu sambil loyo-loyo, sambil leye-leye, sambil rebahan kayak gitu. Terus juga banyak screen time berjam-jam. Jadi mereka itu banyak menghabiskan waktu untuk scroll scroll sosmed gitu. Karena katanya itu istilah apa ya? eh Bilangnya itu scroll sosmed itu biar nunggu waktu beduk gitu. Tapi ternyata waktu yang kita pakai itu nggak cuma sebentar, tapi lama banget gitu. 1 jam itu nggak kerasa kalau kita lagi scroll sosmed. Apalagi juga ada yang kalau malamnya itu begadang. Begadang ngapain? Bukan begadang baca Al-Quran, tapi mereka itu begadang maraton nonton drama, nonton series gitu. Nah, kalau kita lihat di internet gitu ya, ternyata Indonesia itu jadi rekor pengguna internet terbanyak di dunia pada tahun 2024. Jadi di sini itu ada 5 ya, ada 5 negara. Dan yang tertinggi itu adalah Indonesia gitu. Indonesia jadi negara yang penduduknya itu paling betah pegang gadget di tahun 2024. Dan di tahun 2025 ternyata pengguna internetnya itu bukan menurun, tapi malah makin meningkat. Jadi 8 juta pengguna gitu. Dan penggunaan internet yang dipakai oleh masyarakat kita itu ternyata 1 sampai 6 jam per hari itu minimalnya ya. Dan yang paling banyak gitu menggunakan internet ternyata itu adalah eh, milenial dan Gen Z. Gen Z yang paling banyak menggunakan. Gen Z dan Gen Alpha itu paling banyak menggunakan internet. Dan yang paling banyak dilihat itu apa? Bukan eh, nonton dakwah atau apa, tapi ternyata yang paling banyak dilihat itu adalah sosmed, hiburan-hiburan, sama info-info terkini gitu. Jadi apa ya, remaja itu banyak yang menggunakan waktunya hanya untuk scroll sosmed seperti itu. Nah, jadi scroll berjam-jam itu sebenarnya itu nggak baik juga buat kita. Selain untuk kesehatan mata itu juga nggak baik. Ternyata scroll berjam-jam itu juga bikin pahala Ramadan kita itu hangus. Kita itu menyia-nyiakan waktu yang berharga ini gitu ya. Padahal tadi sudah disebutkan banyak sekali keberkahan-keberkahan dan keutamaan di bulan Ramadan ini. Tapi ternyata kalau kita hanya menggunakan waktu kita untuk scroll sosmed saja, itu hanya akan menjadikan amal ibadah di bulan Ramadan kita itu jadi zonk. Padahal Rasulullah itu sudah
ngingetin ke kita gitu, bahwa di bulan Ramadan itu banyak sekali pahala yang Allah obral gitu. Kan Rasulullah itu bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Nah, sayang banget gitu kan kalau misalnya kesempatan emas ini kita anggurin gitu. Rugi banget kalau itu disia-siain gitu. Padahal kan eh, di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Tapi kalau kita scroll-scroll terus, bukannya dapat pahala, malah internetnya juga yang habis gitu. Amal ibadahnya malah zonk juga, bukan dapat pahala, malah malah kita yang rugi gitu ya kan. Nah, di sini juga Allah juga sudah ngasih peringatan keras ke umat muslim eh, di surat Al-As ayat 1 sampai 2 itu Allah bilang demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Allah itu sudah bilang ke kita, sudah ngingetin kalau kita itu menyia-nyiakan waktu, kita itu akan berada dalam kerugian gitu. Jadi rugi itu nggak hanya soal uang yang habis, HP yang rusak, atau misalnya pas beli kuota ternyata kuotanya itu ngadat, kuotanya lemot dan lain-lain. Bukan cuma itu rugi itu. Tapi rugi itu juga termasuk waktu yang sudah Allah kasih ke kita, tapi kita gunakan tidak semaksimal mungkin gitu. Kita gunakan hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Padahal eh, hari-hari itu, hari kita itu waktu bertambah, hari bertambah, tapi iman, amal perbuatan itu tidak bertambah, itu kita sangat rugi banget, teman-teman. Ketika eh, waktu bertambah, itu juga usia kita juga bertambah kan. Sayang banget kalau waktu kita itu digunakan hanya untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Dan padahal di bulan Ramadan ini kita itu harusnya mengejar pahala yang banyak gitu. Jangan menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Karena Ramadan itu bukan cuma tentang menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang bikin pahala puasa kita hangus. Salah satunya adalah dengan scroll HP itu. Gitu. Nah, jadi gimana sih tipsnya biar Ramadan kita itu nggak zonk? Yang pertama, berhenti pakai sosmed, scrolling sosmed itu secara berlebihan. Karena kalau kita itu lagi buka HP gitu ya teman-teman, buka HP niatnya itu cuma, aku mau buka HP 15 menit aja deh, nanti setelah itu mau ngaji gitu misalnya. Ternyata buka sosmed itu nggak kerasa teman-teman. 15 menit yang kita apa ya jadwalkan misalkan, itu bisa jadi sejam atau 2 jam atau 3 jam, itu nggak kerasa teman-teman saat kita buka sosmed itu. Maka saat bulan Ramadan ini jauhkan HP, jauhkan sosmed dari kita, tapi perbanyaklah mendengarkan kajian atau podcast Islami gitu. Yang kedua, berhenti nonton konten yang toksik, yang bikin hati itu makin keras. Jadi sekarang itu kan banyak banget ya konten-konten, terutama di TikTok gitu, banyak konten yang toksik gitu, yang bikin apa ya tren-tren yang gak jelas gitu kan. Jadi daripada kita itu nonton hal-hal yang seperti itu, mending kita itu ngaji, atau nambah hafalan surat gitu, nambah hafalan Al-Quran. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kita itu hanya scroll sosmed dan nonton konten-konten yang tidak bermanfaat gitu. Dan yang ketiga, nah ini yang paling sering nih dipakai, eh, adalah nonton main game sampai lupa ibadah. Main game itu emang nggak kerasa ya, katanya itu sambil nunggu beduk biar gak lemes, itu mending mabar gitu. Main bareng sama teman-teman, main game dan lain-lain. Daripada kita itu main game dan gak dapat pahala, mending kita itu menggunakan HP kita itu untuk menyebarkan kebaikan.
untuk membuat konten-konten dakwah gitu. Karena kalau kita itu membuat konten yang bermanfaat untuk orang lain dan ada orang lain yang membaca dan mengamalkannya, kita itu juga akan dapat pahala gitu. Jadi daripada kita cuma main game, gak dapat pahala, mending kita menggunakan HP kita itu untuk share-share kebaikan gitu. Seperti itu. Nah, jadi kita itu harus pandai-pandai menggunakan waktu kita, memanfaatkan waktu kita dengan perbanyak ibadah dan perbanyak amal soleh. Jadi kita di bulan Ramadan itu, kita itu jangan cuma menjadikan ibadah sebagai formalitas. Jangan cuma eh, apa ya, sholat karena kewajiban aja gitu. Jangan cuma seperti itu, tapi kita itu juga harus menambah ibadah-ibadah yang lain. Jangan cuma sholat 5 waktu aja, jangan cuma seperti itu. Karena kata Rasulullah itu, kalau kita itu sholat sunnah ya, yang 12 rakaat itu, maka kita itu bisa masuk ke surga dari pintu manapun gitu. Jadi itu rugi banget kalau kita hanya menjadikan ibadah sebagai formalitas dan hanya sholat 5 waktu aja gitu. Dan itu rugi banget. Jadi kita itu harus perbanyak amal soleh dan ibadah. Karena Rasulullah itu juga bersabda, barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi eh, pasti dosa-dosa kita itu banyak kan ya teman-teman. Eh, kita agak tahu berapa banyak dosanya. Jadi untuk melebur dosa-dosa itu, ya kita itu harus perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, perbanyak doa gitu. Mumpung kesempatan ini tuh kesempatan emas yang datang cuma 1 tahun sekali dan belum tentu tahun depan itu kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan gitu ya. Jadi kita pakai bulan ini semaksimal mungkin gitu. Kita pakai bulan ini dengan perbanyak amal soleh, jangan cuma screen time aja gitu ya. Jadikan Ramadan itu sebagai positive change. Jadi, Ramadan itu bukan hanya ruang tunggu menuju maghrib. Jadi, Ramadan itu bukan cuma puasa seharian, nahan lapar dan lah, nahan haus sambil nunggu waktu beduk gitu ya. Bukan cuma tentang itu Ramadan itu. Tapi Ramadan itu adalah ruang latihan menuju takwa. Jadi di Ramadan ini kita itu bisa upgrade diri gitu. Kita bisa eh, memperbaiki diri menjadi yang lebih baik gitu. Kita bisa menyusun masa depan itu mulai dari kebiasaan kita yang hari ini ya. Jadi eh, kalau kita itu sudah bisa istiqomah 30 hari di bulan Ramadan ini melakukan kebaikan misalnya dengan tahajud, sering tahajud, sholat sunnah, eh, zikir, terus perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah nanti di bulan-bulan selanjutnya itu kita akan tetap seperti itu insya Allah teman-teman kalau kita istiqomah ya. Jadi eh, mulai kebiasaan-kebiasaan baik itu dari sekarang teman-teman. Agar nanti di bulan-bulan selanjutnya terlepas dari bulan Ramadan itu nanti kita bisa terus melanjutkan ibadah-ibadah dan amal-amal yang baik itu. Jadi sekarang itu saatnya kita itu berhenti screen time. Kita harus eh, memulai building value gitu. Kita harus membangun nilai diri kita. Jadi eh, apa ya, perbanyak amal soleh, berhenti menggunakan HP ya. Isi jeda sebelum buka itu dengan Al-Quran, dengan muhasabah, dengan banyak membantu orang tua atau upgrade skill. Untuk upgrade skill dan yang lain-lain itu kita bisa banyak nonton podcast dan yang sebagainya gitu ya. Jadi manfaatkan waktu kita, waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Jangan sampai waktu kita itu terbuang sia-sia gitu teman-teman. Jadilah
versi terbaik dari diri kita dengan semakin mengenal Islam lebih dalam dan selalu produktif gitu ya. Kalau misalnya kita itu kalau apa ya sendirian gitu, itu susah buat eh, belajar untuk upgrade skill, untuk apa ya menjadi yang lebih baik. Maka kita itu ikut dalam jemaah, ikut kajian-kajian keislaman gitu ya. Hingga nanti kalau misalnya kita itu lagi kendor semangatnya, nanti itu ada yang ngingetin kita gitu. Ada yang ngajakin kita. Tapi kalau kita sendirian itu akan berat banget teman-teman. Makanya kita itu harus bergabung gitu ya dengan eh, teman-teman yang solih gitu. Pandai-pandailah juga memilih teman karena nanti teman itu juga akan mempengaruhi kita, mempengaruhi apa ya kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi yang mau merubah jadi lebih baik, ayo ikut kajian gitu ya. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke MC. Baik, jazakillah khair Kak Fitri. Daging semua ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Materinya benar-benar bikin kita tercerahkan bagaimana di era yang sekarang itu ya memang banyak remaja-remaja itu kan ya untuk ngisi keisengan, untuk ngisi waktunya itu ya sekedar scroll-scroll HP, ya scroll-scroll medsos biar bisa lihat-lihat gini kan gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini, apakah ada yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Kak Fitri tadi, atau mungkin mau sharing-sharing nih? Bisa bisa eh, raise hand, bisa langsung via ini ya, ya chat boleh. Oh ini ada raise hand dari Kak Ila. Monggo Kak Ila, mungkin bisa open kamera Kak Ila. Oke, baik. eh yang saya tanyakan di sini, Kak, terkait dengan kan ini ya apa Putus-putus Kak Ila. oh, putus-putus. Ya, yang saya tanyakan di sini bagaimana eh menjaga niat kita di bulan Ramadan ya, agar kita itu tidak ikut-ikutan suasana ya, tapi benar-benar karena Allah gitu, Kak. Seperti itu. Kemudian ini ada dua nih, Kak. Iya, tidak apa-apa Kak Ila. Langsung saja. Ya, yang kedua itu di bulan Ramadan itu kan memang bulan yang penuh berkah ya, sehingga kita itu dalam melakukan hal kebaikan itu dimudahkan gitu ya sama Allah gitu. Nah, bagaimana agar apa ya kegiatan-kegiatan kita itu bisa berlanjut ya di bulan-bulan berikutnya seperti itu. Seperti itu Kak yang saya tanyakan. Terima kasih. Berarti biar tidak hanya Ramadan doang ya. Solehnya Ya, Ramadan betul. saja. Setelah Ramadan kita nggak soleh Nggak ada lagi gitu ya nih. istilahnya ya. Ya. Fitri, silakan. Yang pertama ya Kak, cara menjaga niat tadi ya. Oke. Eh, Baik, untuk sinyalnya kayaknya Kak menjaga, Fitri. kenapa Kak? Ya, bisa dilanjut Ya, sudah enak. oke. Ya, tadi yang ditanyakan itu tentang menjaga niat gitu ya. Menjaga niat agar kita itu eh, tetap ikhlas karena Allah gitu ya. Jadi yang pertama kita itu harus menata niat gitu. Jadi dari awal itu kita itu harus niatnya itu ke siapa dulu gitu. Kita beribadah niatnya itu ke siapa? Karena Allah atau karena orang lain gitu.
karena ingin mencari ridho Allah atau ingin dipuji gitu. Itu yang pertama ya Kak ya. Terus yang kedua, kita itu harus berdoa, banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar kita itu diberi perlindungan gitu dari apa ya, dari rasa yang ria, yang ingin dipuji sama orang dan seperti itu. Dan kita juga harus fokus pada diri juga. Kita itu eh, ketika ingin melakukan sesuatu itu harus fokus pada diri kita dulu. Jadi kita itu beramal itu sebenarnya untuk apa? Itu yang perlu kita sadari dulu gitu. Jadi jangan sampai kita itu beramal bukan karena Allah. Tuh. Kalau kita beramal karena Allah dan niatnya itu dari awal itu sudah karena Allah, insya Allah eh, pasti Allah jaga itu. Gitu. Terus yang kedua itu gimana caranya agar kita itu bisa istiqomah tadi ya Kak ya. Jadi beribadah nggak Iya, cuma di biar bulan Ramadan aja, tapi di bulan-bulan lainnya aja. Di bulan lainnya juga. Jadi yang pertama kita itu harus konsisten. Gitu. Ketika kita melakukan amal solih gitu, kita harus konsisten dan menjaga agar itu tetap dilakukan gitu. Ya apa ya, konsistensi itu emang kita butuhkan gitu Kak. Jadi kalau kita nggak konsisten, maka di bulan-bulan selanjutnya juga akan tidak berlanjut gitu. Dan kita juga harus istiqomah, konsisten dan istiqomah. Jadi eh, kalau kata apa ya, kita itu ketika melakukan amal perbuatan itu lakukan sedikit-sedikit dulu, jangan langsung banyak, sedikit-sedikit tapi rutin dan konsisten. Jadi insya Allah nanti kita itu akan istiqomah gitu. Mungkin seperti itu. ya. Gimana Kaila? Terjawab dengan pertanyaannya, jawaban yang disampaikan oleh Kak Fitri, kira-kira Kaila? Ya, alhamdulillah terjawab, Kak. Tapi gini, Kak, yang saya sharingkan nih ya, Kak. eh yang menumbuhkan untuk konsisten itu bagaimana, Kak, gitu. Ya, soalnya kan itu apa ya? Keistiqomahan itu ya sangat berat ya. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi kadang naik turun gitu memang ya. Jadi butuh tips-tipsnya biar konsisten gitu istilahnya ya. Tips-tipsnya apa aja gitu ya biar kita itu setidaknya ada proses untuk menuju istiqomah. Begitu kira-kira ya. Iya, iya. Oke. Eh, biar konsisten ya, kita itu kalau mau konsisten itu yang pertama itu mungkin mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil dulu Kak. Jadi kita itu menargetkan itu sesuatu yang kecil dulu dan kita misalnya buat kayak reminder atau buat pengingat gitu. Atau kalau sekarang itu apa ya namanya ya? Buat jadwal gitulah Kak. Biar kalau misalnya dari jam sekian sampai jam sekian kita itu waktunya apa gitu. Jadi kita tuliskan tuh di catatan kita pasang alarm atau dipasang catatan biar kita itu nggak lupa sama rutinitasnya. Terus nanti itu juga apa ya, kita itu harus ini, harus tetap melakukan itu konsisten, jangan sampai terlewat dalam satu hari misalnya kita itu eh, dalam bulan ini pengen 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 apa namanya hatam 30 juz Jadi misalnya. rutinitas gitu Jadi ya. kita itu harus ini Satu dulu, uh-uh, harus tuliskan dulu di catatan, di reminder itu kita misalnya dalam satu hari kita itu mau eh,
satu juz, one day one juz. Jadi kita itu bagi-bagi gitu. Misalnya subuh itu berapa halaman, duhur berapa halaman gitu. Biar kita itu nanti eh, bisa konsisten selanjutnya gitu. Ingat, catatan sih Kak, lebih ke nulis catatan kalau saya gitu. Artinya ketika kita mau mengkonsistenkan pada ibadah yang kita kerjakan ketika Ramadan itu intinya kita harus tetapkan targetnya dulu gitu ya, Kak Fitri ya. Jadi tetapkan target yang realistis dan rutin dulu seperti kita itu membiasakan sholat berjamaah, misalkan kebiasaan tarawih kan biasanya jamaah nih kalau Ramadan, maka ketika setelah Ramadan usahakan sholat jamaah. Nah, itu bisa tetap dirutinkan gitu ke masjid, ke musola atau gitu ya Kak Fitri ya. Kemudian misalkan kalau tilawah Al-Quran, nah biasakan itu tetap terjaga nih. Misalkan kita kalau Ramadan itu habis subuh ngaji, kemudian habis duha ngaji, habis duhur ngaji gitu istilahnya. Maka setidaknya ketika ketika setelah Ramadan minimal tilawah Al-Qur'annya itu walaupun satu halaman itu tetap dikerjakan seperti itu gitu ya. Jadi tidak harus langsung banyak ketika kita itu pengen mengkonsistenkan suatu ibadah kan gitu ya. Kemudian kayak sedekah harian misalkan gitu. Jadi target kita itu apa nih yang mau dibuat konsisten. Dari Ramadan ini kita sudah latih misalkan tadi ya sholat jamaah ataupun tilawah Al-Quran atau sedekah harian misalkan. Maka itu biarkan tetap konsisten gitu ya, kira-kira Kak Fitri ya. Nah, mungkin Kak Ila juga bisa menggambarkan nanti misalkan kita mau konsisten dalam hal ibadah apa nih gitu ya. Maka bisa itu target dulu nih. Jadi jangan langsung banyak. Biasanya kalau langsung banyak itu kan kebanyakan nggak jadinya ya. Banyak. Jadi kalau sudah ibadahnya kebanyakan, maka banyak nggak jadinya. Akhirnya kan gitu biasanya. Jadi maka kita target dulu nih apa yang mau dikonsistenkan di Ramadan ini. Misal tahun ini Ramadannya saya itu pengen mengkonsistenkan tilawah Al-Quran. Agar tilawah Al-Quran itu nanti 1 tahun ke depan sampai ketemu Ramadan ke depan itu tetap konsisten. Maka ambillah tilawah Quran dulu gitu. Jadi memang harus bertahap. Jadi kalau kita langsung ditumpuk nih satu kesatuan nih, wah kadang habis ya, kalau lagi semangat saja nih biasanya apa namanya ngebut ya apa kalau lagi semangat kita tuh pengennya dikerjain semua gitu. Nah, jadi yang seperti itu justru target dulu nih ibadahnya apa. Pokoknya yang realistis, yang sekiranya komah menjalankannya. Ya salah satunya tadi seperti kata Kak Fitri ya, misalkan pengen hafal dalam 1 juz dulu nih gitu. Maka itu yang kita target gitu ya. Eh, Kira-kira seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain mau eh, bertanya lagi Fitri tentang Ramadan mode sweep up sweep up pahala eh apa tadi sweep down pahala up gitu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditambahkan maksudnya? Saya izin menambahkan saja. Boleh raise hand, boleh open mic. Oh ya, boleh silakan silakan. Terkait tips tadi ya, tips gimana biar tetap istiqomah untuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan agar itu tetap terlaksana di bulan berikutnya. Ini sepengalaman saya ya Ustazah. Saya itu dulu pernah bergabung di komunitas One Day One Juice. Tuh. Terus waktu itu kan saya menetapkan target saya di bulan Ramadan itu pengen hatam 30, pengen hatam Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan itu. Terus itu sudah selesai. Terus gimana caranya agar kebiasaan itu tetap apa? Tetap konsisten dilaksanakan? Saya mencari komunitas yang bisa mewadahi itu. Jadi saya mencari ikut komunitas One Day One Juice gitu.
itu lumayan bisa menjaga kita. Kenapa? Karena di situ ada yang mengingatkan ketika kita belum setoran misalnya. Afwan hari ini sudah holas jus berapa Uhti begitu. Itu diingatkan. Kalau misalnya waktu setoran itu jam 3 sore, jam 1 siang itu sudah diingatkan. Sebentar lagi waktunya setoran ya, apakah sudah selesai ngajinya seperti itu. Itu cukup untuk menjaga. Terus ada juga komunitas Duha Call gitu. Itu juga komunitas bergabung dengan komunitas-komunitas seperti itu. Terus ini juga yang saya terapkan ke anak saya. Kakak itu karena lagi belajar sholat, ini kan juga butuh yang namanya konsisten agar dia itu tetap melaksanakan sholat. Itu saya bikinkan dia habit tracker. Jadi kayak centangan gitu Ustazah, hari ini sudah sholat apa, nanti kalau sudah sholat subuh dicentang, sholat duhur dicentang, seperti itu. Itu sih Bikin list. cara yang paling mudah. Iya, bikin list. Ya. Jadi benar kata Ustazah tadi, kita tetapkan dulu targetnya apa, setelah itu bisa gabung dengan komunitas yang eh, relate dengan apa yang kita pengen, terus bisa juga bikin list kayak gitu Ustazah. Itu dari saya. Iya. Baik, teman-teman yang lain ada yang bertanya lagi mungkin? Waktu kita masih 11 menit lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Atau saya mau ini nih, Kak Fitri, Mau terkait apa namanya kebiasaan scrolling ini ya. Kalau kita itu pas eh, jauh-jauh dari HP gitu kan ya Kak Fitri ya. Nah kadang tuh gimana eh, ada nggak sih tips-tipsnya biar kita itu tidak melulu apa namanya yang mempunyai kebiasaan swipe dan scroll di HP itu tuh biar kita itu nggak banyak kehilangan kalau di Ramadan kan tidak banyak kehilangan pahala kemudian tidak apa namanya ya tidak banyak kehilangan waktu hanya untuk scroll tadi gitu ya. Nah, itu kira-kira nih bagaimana nih cara mengubah kebiasaan itu gitu. Kadang kan sulit nih. Kalau pegang HP itu kayak kecanduan gitu ya. Kayak gak kerasa itu waktu 1 jam tuh kayaknya wah itu kayak 1 menit gitu tuh. Sehingga kadang dari jam 7 pagi tahu-tahu sudah zuhur saja nih dengan scroll-scroll. Nah, kira-kira Kak, Kak Kak Fitri punya tips nggak buat teman-teman yang istilahnya ada kecenderungan yang kayaknya nggak bisa lepas nih dari HP gitu. Ya, mungkin untuk mengurangi kebiasaan scroll ya Kak ya. Scrolling yang berlebihan itu yang pertama kita batasi waktu. Jadi kita itu eh, gunakan timer gitu untuk kalau misalnya kita itu mau menggunakan aplikasi atau media sosial itu perharinya itu berapa menit gitu. Jadi nanti ketika waktunya sudah habis, Hmm. ya kita harus berhenti gitu. Terus yang kedua mungkin ini kita ganti dengan aktivitas yang lain. Jadi kalau misalnya waktunya yang tadi kita setting itu sudah habis, ya kita gunakan sisa waktu itu yang lain itu untuk mencari kegiatan yang lain. Misalnya kayak mencari hobi baru, kayak menulis atau apa ya, upgrade skill yang lain gitulah ya. Seperti itu. Seperti itu mungkin Kak. Dan mungkin eh, untuk menghindari scroll-scroll yang lama, kita itu bisa unfollow akun-akun yang gak bermanfaat itu. Tapi lebih memilih akun atau konten-konten yang lebih edukatif. Jadi agar kita itu juga bisa mendapatkan apa ya, mendapat manfaat lah gitu dari apa yang kita lihat. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, Masya Allah. Eh, Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan?
atau tambahan dari para ustazah yang kebetulan hadir di sini atau teman-teman yang hadir di sini punya tips juga nih biar kita itu tidak sering scroll-scroll HP gitu tuh. Saya nanya lagi boleh, Kak? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Kak Ila, silahkan. Iya, gini ya Kak, di bulan Ramadan itu biasanya nih eh di 10 hari terakhir itu kan seharusnya kita itu kan sibuk untuk mengejar pahala ya. Nah, Betul. minta ampunan gitu kan. Tapi pada kenyataannya di 10 terakhir itu orang-orang itu sibuk untuk menyiapkan di hari rayanya. Misalnya Hmm, sibuk mencari baju, sibuk mencari kue dan sebagainya begitu Kak. Sehingga betul. lupa gitu bahwa ini nih bisa jadi bulan terakhir kita gitu kan. Nah, di suasana seperti itu gitu Kak. Apakah eh, negara itu apa ya bisa ini loh Kak apa apakah negara itu punya peran di situ Kak misalnya nih agar gimana agar eh, tidak tidak apa ya orang-orang itu tidak sibuk dengan yang seperti tadi gitu apakah peran negara itu sangat penting di situ Kak. Artinya biar tidak masyarakat itu tidak di 10 hari terakhir itu terkondisikan biar tidak sibuk dengan persiapan Idul Fitrinya gitu ya. Iya betul. Iya. Ya kalau di saya ini kan dan sebelum 10 terakhir ini sekarang ini sudah macet ya, jalan macet sehingga untuk melakukan apa ya? Misalnya untuk ke tempat bermanfaat gitu. Agak susah gitu Kak karena macet dan apa ya kayak seperti di toko yang Ya, betul. iya 35 itu kok rame banget gitu seperti itu. Betul, Kak. betul, betul sekali. Jadi di Pamekasan tuh memang lagi viral tentang resell itu ya, yang Iya, toko resell yang Masya Allah ya, membludak sekali. Masya Allah. Itu saja Kayla pertanyaannya. iya, iya, iya situ. Iya, baik. Kak Fitri, silakan dijawab. Ya, eh, peran negara itu emang penting banget ya Kak, karena terkait dengan eh, nanti itu kebijakan tentang eh, apa ya memanfaatkan bulan Ramadan terakhir itu untuk memakai apa waktunya agar lebih banyak ibadah itu tentu sangat penting sekali gitu. Kita emang butuh peran negara dan pemimpin agar bisa membuat aturan gitu, membuat aturan yang sesuai dengan Islam. Gitu. Tapi di itu katanya kalau Ramadan itu orang emang lebih banyak eh, ini Kak, apa namanya ibadah. Dan di bulan di Idul Fitri itu justru kayak mereka itu gak ada hari raya, tapi kayak cuma biasa aja. Hari rayanya mereka itu justru di Idul Adha. Jadi di bulan Ramadan itu kita itu lebih banyak ininya, apa namanya, lebih banyak ibadahnya gitu daripada eh, menggunakan hal-hal yang lain seperti yang disebutkan tadi. Seperti itu. Jadi memang peran negara itu sangat penting dan kita juga butuh sistem Kak, sistem Islam yang agar nanti itu bisa menerapkan Islam secara kafah. Jadi nanti kalau pemerintah sudah turun tangan, nanti itu ya kita akan ikut apa yang pemerintah ini kan gitu. Jadi emang penting banget peran negara itu. Iya. Itu mungkin Kak. Izin nambahkan ya, Kak Fitri. Kalau berdasarkan pertanyaan dari Kak Ila tadi kan memang eh, suasana suasana 10 hari Ramadan menuju Idul Fitri ini memang ya di masyarakat kita itu kesannya tuh kayak sudah yang namanya masjid mengalami kemajuan, bukan maju banyak jamaahnya tapi maju softnya ya. Maju soft yang awalnya 3 baris jadi 1 baris doang gitu kan ya memang
Secara individu tentu ini apa namanya? Secara sistem memang tidak bisa secara langsung kita langsung apa namanya ya. Oh ini nggak boleh nih langsung harus harus kita fokuskan ibadah misalnya. Memang tidak bisa seperti itu saja gitu. Memang harus ada peran serta negara yang memang di situ mendukung segala bentuk kesolehan kita kan gitu ya. Jadi negara itu memang memiliki peran dalam mengkondisikan 10 hari Ramadan itu, terutama yang di Indonesia ini ya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar. Nah, peran ini tuh diwujudkan melalui apa? Melalui kebijakan yang mendukung kenyamanan dari ibadah, terus kenyamanan saat kita itu mau mudik, kemudian stabilitas sosial dan ekonomi gitu. Terkadang kan orang itu kenapa berlomba-lomba membeli sesuatu barang itu kan pengennya ngejar diskon kek, pengen ngejar murah kek gitu atau memang ya ya entahlah gitu istilahnya gitu ya. Jadi jaminan keamanan dan stabilitas negara itu memang perlu ditingkatkan sebenarnya ya terutama di masjid-masjid yang menyelenggarakan iktikaf untuk berdiam diri di masjid pada malam-malam ganjil untuk menjemput Lailatul Qadar. Kemudian ada juga stimulus ekonomi. Jadi pemerintah itu seharusnya mengawal pembayaran tunjangan hari raya itu tidak pas mepet-mepet di 10 hari. Kadang kan nunggu THR-nya itu kan ya. Jadi THR-nya baru diberikan ketika sudah 10 hari Ramadan gitu. Sehingga kan otomatis ketika kita mau apa namanya ya belanja istilahnya itu akhirnya pas di penghujung terputus ya. Nyambung lagi? Nyambung, nyambung. Ya. Nah, jadi memang negara ini kadang punya peran di situ. Jadi terutama di pembagian THR ya jangan sampai di akhir-akhir Ramadan. Kadang kan THR itu dikasihkan pas 10 hari Ramadan, bahkan 5 hari Ramadan. Makanya akhirnya masyarakat itu ya namanya nunggu uang, nunggu gajian, istilah gaji THR-nya gitu tuh. Akhirnya belanjanya pas di akhir Ramadan. Nah, ini perlu peran negara agar kebiasaan memberikan THR di 10 hari menjelang Lebaran itu apa ya namanya? Jangan dilakukan lakukan itu di awal Ramadan gitu tuh. Kalau perlu jauh-jauh dari Ramadan, misalkan kurang 3 bulan dikasih atau agama atau Kemenak itu dan lembaga pemerintah itu harusnya bisa ya memfasilitasi atau mengadakan kegiatan-kegiatan kajian iktikaf di lingkungan instansi seperti Kamis Takwa atau kajian Ramadan. Jaringannya nggak stabil. Tapi masuk ya. Masuk, masuk. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita itu memang pengen itikaf itu akhirnya tidak tergerak secara tersistem. Maunya kesadaran individu, tidak berdasarkan apa namanya Kak. Biasanya kan tersuasanakan ya ketika banyak orang yang iktikaf misalkan. Kan otomatis orang yang males iktikaf atau mager itu kan akhirnya ikut-ikutan. Kadang seperti itu kan. Kalau sudah sistem yang menggerakkan. Ini kalau cuma kesadaran individu kan agak sulit akhirnya. Soalnya apa? Kondisi lingkungan atau suasana yang di akhir Ramadan itu justru malah lebih banyak ke tokonya, malah pasar yang lebih ramai daripada masjidnya kan seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa diatur oleh negara itu ya, pengaturan transportasi mudik gitu. Jadi seharusnya negara itu bisa mengatur lalu lintas, kemudian memfasilitasi mudik itu yang puncaknya itu kadang nih yang saat ini tuh sering kali di hari-hari terakhir Ramadan gitu tuh. Jadi memang tidak tersuasanakan sama sekali gitu. Jadi memang peran negara itu sangat penting sekali dalam hal ini agar
suasana kesolehan umat, kesolehan dari individu-individu masyarakat itu bisa terbentuk jika negara itu benar-benar memfasilitasi. Kadang kan libur-libur itu baru diberikan setelah H-2, kadang seperti itu. Akhirnya ada puncak di mudik itu kan pas hari-hari terakhir yang seharusnya fokus ibadah, jadi nggak fokus ibadah karena tadi yang namanya orang yang merantau pengen pulang gitu kan ya. Ini akan berbeda kalau kita hidup di dalam sistem yang memang diatur oleh Islam yang mana kondisi Ramadan itu akan dikondisikan dengan kondisi masyarakat. Secara ketakwaan individunya pasti sudah tidak apa ya tidak mengedepankan duniawi istilahnya secara individunya gitu tuh. Secara masyarakat juga akhirnya terkondisikan bahwa oh 10 hari Ramadan itu bukan pasar yang diramein, tapi masjid sama musola yang diramein kan gitu secara negara ada aturan yang menegaskan bahwa liburnya bisa selama Ramadan libur, misal boleh mudik misalkan. Karena memang ada jaminan dari negara misalkan yang kerja itu yang kemudian yang apa namanya yang ngajar istilahnya misalkan nih yang bekerja di pelayanan publik misalnya ada aturan shift-shiftan gitu sehingga tidak melulu pas bentrok satu waktu apa namanya dikumpulin dalam satu waktu gitu. Jadi memang ya kita nih butuh negara ya untuk mengkondisikan itunya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain selain dari jawaban saya dan Kak Fitri tadi, atau kita cukupkan karena sudah ini sudah jam 6 lewat 4 menit ya. Gitu ya, semoga terjawab Kak Ila dari yang sudah kita diskusikan tadi. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsir kepada Kak Fitri yang sudah ini ya, yang sudah memberikan materi yang luar biasa sekali, apalagi yang diangkat adalah dunia medsos ya. Jadi benar-benar Masya Allah, jadi daging sekali dan dapat ilmu baru nih bagaimana cara kita mengkonsistenkan di Ramadan. Baik, kita tutup. Jazakumullah khairan katsir atas kehadiran teman-teman semua yang hadir di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini membawa ilmu yang barokah, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dan terus berbuat baik, tidak hanya di Ramadan, tetapi setelah Ramadan. Kita tutup dengan hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fitri bisa tinggalkan Zoom.